saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup dan bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau menolong setiap kami, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi ia akan mendapat terang hidup." Saudara, pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi sangat memegang teguh hukum Taurat dan tradisi-tradisi yang turun-temurun. Dan hukum itu mengatur bagaimana mereka hidup, beribadah, dan berelasi dengan sesama. Namun meskipun mereka sudah berusaha jalankan aturan-aturan itu, banyak dari mereka masih hidup dalam kegelapan, yaitu kegelapan rohani, rasa bersalah, rasa takut akan hukuman, kebingungan tentang makna hidup, dan tidak tahu bagaimana mendapatkan damai sejati dari Allah. Dan Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari hukum itu, tapi untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yaitu terang sejati yang bisa membebaskan manusia dari kegelapan dosa dan kegelisahan hidup. Saudara, ketika dia berkata, "Akulah terang dunia," dia menyatakan dirinya sebagai sumber hidup dan kebenaran yang memancar dan mampu menerangi setiap sudut hati manusia. Saudara, kita bayangkan jika ada sebuah kota kecil di zaman kuno yang belum ada listrik. Malam hari jalanan pasti sangat gelap dan berbahaya, dan orang yang berjalan di jalanan harus bawa obor agar tidak tersesat atau tidak jatuh dalam lubang. Sama dengan kita, saudara, tanpa terang dari Yesus, kita berjalan dalam kegelapan yang membuat kita takut, bingung, dan rentan jatuh dalam dosa. Dan Yesus menawarkan terang yang jauh lebih sekedar cahaya fisik, dan terangnya adalah hidup yang penuh harapan, penuh damai dan kepastian. Dan terangnya itu menghilangkan ketakutan dan kebingungan, memberi kita pengertian tentang siapa kita sebenarnya, dan menunjukkan jalan yang benar untuk hidup yang penuh berkat. Saudara, ketika kita memilih mengikuti Yesus, kita juga menerima terang itu. Artinya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tapi kita berjalan dalam terang yang mengarahkan langkah kita. Namun, ketika berjalan dalam terang, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Kita tetap menghadapi tantangan, tapi ada jaminan bahwa Yesus menyertai setiap langkah kita untuk memberikan kita kekuatan dalam melewatinya. Saudara, perenungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan diri. Apakah saya sudah mempercayai Yesus sebagai terang hidupku? Apakah saya mau meninggalkan kebiasaan lama yang seringkali membawa kita pada kegelapan dan memilih hidup yang baru bersama dengan Kristus? Berjalan dalam terang Yesus berarti kita berusaha untuk hidup jujur, mengasihi sesama, mengampuni kesalahan, dan tidak takut menunjukkan iman kita. Dan juga berarti bahwa kita harus berhati-hati agar tidak kembali jatuh ke dalam kebiasaan gelap yang lama. Saudara, mari kita berkomitmen untuk terus berjalan dalam terang Kristus. Kita membiarkan terang itu membimbing setiap keputusan dan tindakan kita. Dan hidup kita tidak hanya jadi berkat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita yang masih berjalan dalam kegelapan dan mencari terang sejati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat perenungan firman hari ini, bahwa Engkau
Engkaulah Tuhan, sang terang yang sejati itu, yang menerangi setiap hidup kami, bahwa hidup kami tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kegelisahan dan ketakutan. Tapi hari ini kami mau belajar bahwa hidup kami menjadi anak-anak terang yang memancarkan kasih Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Inilah setiap doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.